Pada saat saya kecil dulu itu dari lahir sampai saya kuliah itu saya tinggal di daerah perkampungan. Jadi kalau saya tuh tinggal di rumah namanya di daerah Petojo. Jadi itu jauh banget di kota ya, tempat dugem. Nah tempat dugem sampingnya. Saya bukan di tempat dugemnya ya, di samping tempat dugemnya gitu. Kalau saya di tempat dugemnya nggak di sini sekarang saya. Di sampingnya, wah itu tempatnya kecil dan masuk ke perkampungan. Nah yang saya ingat pada saat saya kecil dulu, waktu SD, saya tuh paling suka kalau ada tukang topeng monyet. Kalian pernah nonton topeng monyet? Di mana topengnya? Ayo, di mana topengnya? Itu yang pertama. Kedua, kalian pernah nonton topeng monyet? Yang pergi ke pasar adalah Sarimin, betul? Nah, dan Sarimin adalah? Anda yang ngomong ya. Terima kasih loh Anda yang ngomong ya. Selamat buat Anda-Anda yang namanya Sarimin ya. Karena Sarimin itu selalu monyet yang pergi ke pasar. Itu pasti 100% nggak bisa dirubah. Kalau Ivan gitu pergi ke pasar nggak mungkin. Harus Sarimin yang pergi ke pasar. Tapi bedanya kalau dulu ada topeng monyet, saya suka nontonnya. Kenapa saya suka nontonnya? Karena kalau zaman dulu topeng monyet itu bawa kentongan. Terus dia tuh bawa kayak ada apa namanya tempatnya. Terus dia bawa alat musik. Terus ada anjingnya, dulu tuh ada anjing kecil juga bisa loncat-loncatan, diajarin anjingnya, terus monyetnya bisa naik sepeda, bisa apa. Wah itu saya ngeliat bahwa tukang topeng monyet berarti berhasil mengajarkan monyet dan anjingnya bermain akrobat dan trik yang luar biasa, itu luar biasa. Sekarang saya lihat tukang topeng monyet di jalanan, duduk sambil ngerokok, monyetnya nyari duit. Nah yang monyet yang mana pertanyaannya? Kayaknya bukan yang nyari duit, kayaknya yang rokok lagi duduk jongkok di sana nungguin duit. Kayaknya itu monyetnya sebenarnya. Monyet aja bisa nyari duit, lu ngapain jongkok di pinggir jalanan? Bener nggak? Nah, tapi itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya bukan hanya sekarang tuh ada anak-anak kecil yang dipekerjakan ya. Harusnya di bawah umur nggak boleh dipekerjakan. Tapi bukan hanya anak-anak kecil, hewan pun sekarang dipekerjakan. Bahkan nggak ngapa-ngapain itu monyet cuman begini doang, ambil duit kasih ke tukangnya. Itu yang terjadi. Jadi hewan pun bisa diperlakukan seperti itu. Malam ini kita membahas tentang orang-orang yang memperjuangkan dan membela hak-hak hewan yang terlantar. Karena percaya apa tidak, di Indonesia pun banyak hewan-hewan yang sebenarnya terlantarkan. Contohnya, tuannya pergi atau pindah dari rumah. Dia punya anjing 2, anjingnya nggak diajak. Dibiarkan sampai meninggal di rumah. Itu benar-benar terjadi. Oke, kita akan mengundang karena beberapa saat yang lalu itu baru saja heboh di berita media sosial, ada foto kapal kecil, fotonya ntar kita keluarin bisa, ada foto kapal kecil dan di situ ada, dan di situ ada harimau. Dr. Ernie satu perahu dengan harimau. Jadi ini kalau Anda pernah nonton film Life of Pi, itu sama ceritanya seperti itu. Ya nggak sama ceritanya, tapi fotonya hampir sama seperti itu. Ada harimau, ada orang di atas perahu kecil. Kita lihat siapa sih dokter ini. Silakan. Ernie Suyanti Musabini, seorang dokter hewan sukarelawan yang mengabdikan hidupnya untuk satwa-satwa di alam liar. Dimulai dari karirnya sebagai dokter hewan, Ernie Yanti semakin berambisi untuk menyelamatkan hewan yang terancam punah seperti harimau. Selama 8 tahun terakhir, Yanti sudah menyelamatkan 11 harimau Sumatera korban pemburuan. Walau aktivitasnya mendatangi hutan itu sangat membahayakan nyawanya, namun Yanti tetap gigih dan ikhlas menjalankan tugasnya. Itu adalah dokter hewan Yanti, kita undang ini adalah dokter hewan Yanti. Apa kabar? Ya, silakan duduk. Silakan. Itu katanya Anda tidak tahu siapa yang ngambil foto tersebut. Iya. Benar nggak? Iya. Jadi Anda ada di perahu kecil, depannya ada harimau, Iya. tapi Anda nggak tahu siapa yang ngambil foto. Iya. Berarti ada perahu sampah lagi, tapi nggak kelihatan kayaknya. Mungkin sama gajah itu perahu ngambil foto. Beneran nggak tahu siapa yang ngambil foto? Kebetulan foto itu ada di kamera saya, karena saya sedang sibuk untuk
monitoring harimau yang kondisi terbius dan harus menyeberangkan ke sungai. Oke. Jadi saya serahkan aja kamera ke orang di sekitar saya, tapi saya tidak tahu orangnya. Berarti berapa banyak perahu itu yang jalan? Hanya satu saja. Tapi yang tim lainnya sudah menyeberang, jadi tinggal saya dan beberapa orang untuk menyeberangkan harimau itu. Dan pada saat setelah saya periksa kamera saya untuk laporan, ada foto itu dan saya tanya teman-teman di satu tim, mereka tidak ada yang mengaku mengambil foto itu. Kok bisa difoto kan timnya jauh kan? Ya waktu itu saya hanya memastikan saja siapa yang mengambil, jadi saya tanya ulang. Nggak, maksudnya pada saat jalan tuh perahunya Iya. cuma satu? Iya, cuma Ini satu. udah nyampe? Iya. Jaraknya jauh? Ada beberapa di seberang sungai mereka. di seberang ya. sungai, Tapi oke. ada beberapa orang yang masih di seberang lainnya karena kami masih ada harimau satu lagi yang perlu diseberangkan. Ada harimau ya, satu lagi yang belum ya, diseberangkan? jadi ada yang jaga. Oke, jadi itu harimau diseberangkan ya. Nah, Anda berada di atas perahu itu sama harimau. Iya. Ya. Ini kabarnya bahwa foto tersebut disebarkan oleh Geopix Asia. Jadi karena kisahnya kalau dilihat dari gambarnya seperti film Life of Pi. Ya, nonton? Ya, Pasti nonton loh ya, pasti nonton di hutan waktu itu. Nonton di hutan. Iya. Oke, kita akan tanya gimana ceritanya bisa seperti itu. Satu kapal dengan harimau, bayangkan setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.